Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bisa bertemu di sore yang sejuk ini, yang semakin dingin. Semoga semakin sejuk dengan nuansa Al-Quran yang hari ini katanya pintunya rusak, jadi kita sekali-kali outdoor ya. Keren ya, kajiannya outdoor ya. Kalau indoor itu ya di madrasah itu ya, di madrasah seperti biasa itu ya, jadi sempuk gitu ya. Jadi karena kita di sini bisa merasakan udara segar itu ya, jadi enak nih outdoor ya gitu. Ya, ini merupakan insya Allah pertemuan yang terakhir kita. Tapi bukan pertemuan yang terakhir dalam kehidupan ya. Tapi kajian yang terakhir maksudnya. Kajian yang terakhir di bulan Ramadan ini, karena pekan depan seminggu sebelum Lebaran ada hilir mudik dan sebagainya gitu ya, sehingga kita harus libur ya seminggu sebelum Lebaran. Berarti nanti kita belajar lagi di bulan Mei ya, seminggu setelah Lebaran gitu ya. Kalau nggak salah saya tadi cek gitu ya, tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 19 ya. Berarti nanti Mei itu kita di tanggal 10 ya. Itu ya. Di tanggal 10 Mei kita belajar lagi ya. Seperti biasa nanti di Madrasah Al-Muhajirin ya, insyaallah, karena sekarang masih dipakai untuk anak-anak ya. Jadi nanti di madrasah mudah-mudahan bisa di lantai 2 lagi ya. Jadi hari ini yang terakhir, belajar lagi nanti tanggal 10 Mei ya. Dicatat ya. Dicatat supaya tidak keburu lupa ya gitu. Ya, salamullah. Ya. Hari ini live-nya di Mutiara Arisalah saja ya. Tentang Lailatul Qadar dan ada apa saja setelah Ramadan. Jadi dua bahasan sekaligus ya. Tadinya Selasa tentang Lailatul Qadar, besok tentang apa-apa yang setelah Ramadan ya gitu. Ya. Cuman qadarullah dari sekolah besok harus buka bersama mulai 16.30. Jadi harus disekaligus-kan hari ini ya. Tapi insya Allah tidak akan panjang ya. Kalau ini panjang 30 menit tambah 30 menit sejam tentunya cukuplah tentunya buat sampai ke berbuka ya gitu. Tapi untuk hari ini cukup sampai 17.20 ya insya Allah.
Jadi tidak akan terlalu panjang gitu. Baik, ikhwatu fillah, alhamdulillah, walaupun ada yang sedang membangun ya di sisi ya, tapi ternyata tidak pengaruh pada yang di live ya gitu, karena suaranya nggak terlalu keras ya. Lailatul Qadar, hadisnya nanti bisa dibaca di Sahih Bukhari Muslimnya, udah ya, tinggal dibaca aja ya. Tentang hari raya juga sudah, sebenarnya kan sudah diulang-ulang ya gitu. Apa itu Lailatul Qadar? Yaitu malam yang agung, malam yang penuh barokah, yaitu malam yang agung ya. Lailatul Qadar itu adalah nama, yaitu malam yang pertama kali turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ya ke langit dunia ya, Sama'ud dunia. Secara apa? Secara sekaligus. Yang kedua, malam di antara malam-malam pada tiap bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir pada bilangan ganjil. Jadi malam yang akhir-akhir ya. Bisa dicatat ayatnya, yaitu surah Ad-Dukhan ya. Ayat ke-3 ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, maksudnya ya, menurunkannya itu, sihunya itu ya, Al-Quran di malam yang berkah, yaitu Lailatul Qadar, 10 hari terakhir. Nah itu. Kemudian tentang turunnya Al-Quran. Nah sekarang belum keberapa nih? Atau 17 sudah lewat ya. Kapan turunnya Al-Quran? Beda-beda ya. Saya pelajari di kitab Madkhalu apa itu ila ta'rifil Quran ya. Saya belajar itu ya, sudah 3 atau 4 kalau nggak salah pertemuan ya, saya masuk gitu ya. Beliau yang mengajarkan, menyampaikan bahwa ada beberapa perbedaan turunnya Al-Quran ya. Jadi atau di Manaul Qoton ya, turunnya Al-Quran itu ada beberapa perbedaan ya. Semakin dingin ya, mudah-mudahan tidak hujan besar ya, karena repot mesti nyemprot kadionya. Jadi ada beberapa perbedaan. Yang pasti yang secara sekaligus itu yang ini ya, yaitu fi lailatul qadar ya. Surat Al-Qadar ayat 1 ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya, pada malam Lailatul Qadar ya. Secara apa? Sekaligus. Nah ini yang sekaligus.
Cuman yang berangsur-angsurnya, nah ini beda ya. Nah, saya ingin tanya dulu. Dari yang menjelaskan tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quran, apa sumbernya? Ya, sudah pada tahu apa sumbernya? Yang menjelaskan Al-Quran itu turun 17 Ramadan. Tahanus di Gua Hiro ya. Tanggal berapa itu tahanus di Gua Hiro Nabi ya? Nggak tahu. Ya, berdiam diri di Gua Hiro tanggal ya. Kalau kita lihat beberapa kitab ya tentang turunnya Al-Quran, di dalam Ulumul Quran ya, bisa dibaca ya, itu bervariasi tanggalnya. Ada yang tanggal malam ke-21, ada yang malam ke-24 ya. Itu riwayat Ahmad ya, bisa dicek ya, di blog juga ada ya, tanggal 24 Ramadan, berarti malam ke-25 itu ya, itu ya. Nah itu yang saya tanya tadi, yang tanggal 17 di mana sumbernya? Nah ini kita harus terbuka ya. Kita harus terbuka. Jangan terpaku sekarang 17 Ramadan misalnya. Oh udah hatam gitu ya. Hatamnya pas-pasan malam nuzulul Quran teh gitu ya. Emang benar sumbernya? Nah itu. Buka sejarah ya, buka sejarah. Buka Sirah Nabawiyah tuh ya. Buka Ulumul Quran, buka. Jangan hanya katanya saja gitu ya. Ya. Jadi kapan turunnya Al-Quran? Nah, yang sekaligus itu di Lailatul Qadar gitu. Nah, yang nanti berangsur-angsur ini yang terjadi silang pendapat. Ada yang berpendapat 17 Ramadan. Ya. Sebagiannya ya. Ada yang berpendapat juga tetap di Lailatul Qadar permulaannya. Jadi nah itu ada ya, kalau kita baca di Ulumul Quran. Namanya terangnya, keterangan enak katanya. Namanya terang ya, tidak masalah, itulah menuntut ilmu ya gitu. Kalau saya emang terasa dingin ya. Tapi mudah-mudahan tidak hujan besar ya. Nah itu ya. Kemudian juga tentang malam-malam terakhir di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Nah, kapan itu waktunya? Kata para ulama, bisa dibaca di Nailul Autor, itu dirahasiakan. Jadi ada hadis itu di Sahih Bukhari Muslim, ada yang 27, ada yang 21 ya. Lailatul Qadar itu malamnya ya. Makanya kita harus mencarinya ya.
Nah, kenapa harus dirahasiakan? Kata Imam At-Tabari, dirahasiakannya Lailatul Qadar adalah menunjukkan betapa dustanya orang-orang yang mengira pada malam itu akan terlihat sesuatu yang tidak nampak di hari-hari yang lain. Kata Ibnu Al-Munir, dikatakan janganlah beriktikad bahwa mencari Lailatul Qadar itu tidak akan diraih melainkan oleh orang-orang yang melihat segala sesuatu yang luar biasa. Sedangkan kata Muhammad Abduh ya, dalam tafsirnya, sungguh telah terjadi banyak perbedaan tentang Lailatul Qadar, padahal Allah dan Rasulnya tidak menjelaskannya. Siapa yang mau mendapatkannya dengan yakin, hendaklah mencurahkan syukurnya kepada Allah dengan ibadah kepadanya sepenuh bulan Ramadan. Dan inilah hikmah rahasia yang bagaimana Lailatul Qadar tidak diterangkan waktunya kapan. Nah, itu rahasianya. Jadi nggak harus melihat keadaan yang luar biasa dulu terus bagaimana gitu ya Lailatul Qadar itu dapat ya gitu. Enggak ya. Bagaimana mencari Lailatul Qadar? Nah, ini keutamanya tinggal dibaca aja ya, karena udah banyak nih keutamanya. Hadis Nabi saja nih. Sebuah hadis, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri sholat pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Di antaranya juga disunahkan memperbanyak doa ya. Doanya mungkin sudah pada hafal, sudah pada mafhum ya. Yaitu riwayat Tirmizi dari Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini hafalkan ya. Dan makalahnya sudah dikasih ya di Telegram ya. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang-orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Di antaranya ada 4 amalan yang Nabi lakukan untuk mencarinya. Karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza daqalal asru syadda mizarahu wa ahya lailah wa iqada ahlah. Adalah Nabi apabila masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan kainnya karena ibadah, menyisingkan badan untuk mencarinya, menghidupkan malam dan membangunkan keluarga. Nah, itu 4 amalannya. Jadi bersegera untuk beramal di 10 hari yang terakhir ini ya, mengencangkan ikat pinggangnya. Itu maksudnya bersegera untuk beramal gitu ya. Kiasan ini ya. Kemudian menyisingkan badan untuk mencarinya ya. Dan menghidupkan malam. Jadi malamnya itu hidup ya. Sedangkan ada yang mengatakan pula dengan bergadang. Ada yang bergadang. Ada yang bergadang. Sampai segitunya ya. Dan membangunkan keluarganya. Nah, terus bagaimana yang bergadang?
Ya selama bergadangnya untuk ibadah ya nggak masalah gitu ya. Bergadangnya mencari ilmu beribadah nggak masalah ya. Ya bergadang nonton bola mah itu mah keduniaan gitu ya. Yang tidak boleh itu bergadang untuk maksiat ya gitu ya. Ya itu nggak boleh gitu ya. Tadi diterangkan oleh MC ada informasi katanya ada seseorang yang berjalan di Jalan Garu ya, dengan telanjang bulat perempuan ya. Dia bergadang ke rumah laki-laki. Nah, dia masih SMP ya, SMP ya. Itu. Nah itu maksiat itu ya jelas ya. Kemudian datang ke telanjang bulat, ketinggalan ke ronda gitu ya. Bahaya ya. Kamu di bulan Ramadannya. Dan tidak berhenti ya. Yang namanya kemaksiatan di bulan Ramadan ternyata tidak berhenti. Nah itu bergadang untuk kemaksiatan ya. Bergadang tapi untuk seorang wanita itu ke rumah seorang laki-laki itu maksiat. Jadi yang tidak boleh itu bergadang untuk maksiat. Tapi kalau bergadang untuk ibadah ya silakan. Ya. Karena memang begitu semakin atau saking dirahasiakannya Lailatul Qadar itu ya gitu. Sehingga ya tidurnya jadi tidur siang gitu ya. Tidur kelelawar itu ya. Tidur kelelawar itu ya. Tidurnya jadi siang, malamnya bergadang sedikit tidur gitu ya. Minal laili ma yahjaun. Itu ya. Ya semakin dingin ya. Ini waktu sedikit lagi aja ya. Saya biar kuat gitu. Nih tadi riwayat Bukhari dan Muslim ya. Terakhir dari penjelasan makalah saya di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu yajtahidu fil asri ma la yajtahidu fi ghairiha. Adalah Rasulullah bersungguh-sungguh beribadah apabila telah masuk malam 10 terakhir yang tidak pernah beliau lakukan pada malam-malam lainnya. Ini riwayat Muslim. Jadi harus bersungguh-sungguh ya. Berjihad dalam 10 hari yang terakhir nanti ya. Kalau nggak salah mulai Jumat malam ya. Ya insya Allah ya. Wah, ini semakin dingin saja. Terakhir ya. Tadi kan yang pertama tentang Lailatul Qadar, yang kedua tentang ada apa setelah Ramadan. Nah saya kutip nih perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Tinggal dibaca aja ini ya, panjang juga nih. Jadi beliau menyampaikan bahwa kita harus banyak bertobat ya. Beliau mengutip surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan juga lanjutan ayatnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa aslimu lahu min qablu. Min qabli ayyatiyakumul adab sumala tunsarun. Ini tulisannya masih kekecilan ya. Jadi kecil ya. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong. Wattabi'u ahsanama unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tashurun. Alhamdulillahnya ini telah pakai hafalan bisa ya. Karena tulisannya terlalu kecilan ya. Terlalu kecil nih tulisannya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu Al-Quran dari Rabbmu sebelum datangnya azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadari. Jadi di sini beliau Syekh Utsaimin menjelaskan supaya kita bertobat di bulan Ramadan, karena Ramadan juga itu bulannya tobat ya.
tadi yang disampaikan MC tentang tobatnya saya itu ya. Karena itu kita harus bertobat ya. Dan kita harus menjaga amal-amal soleh yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ya. Faman khaffat mawazinhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Surah Al-A'raf ayat 9. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, amalan-amalan ini ya di bulan Ramadan yang kita istiqomahkan, kita dawamkan ya, tarawih, tadarus, terus saum dan ibadah yang lain ya, sedekah, infak, termasuk juga zakat yang wajib, zakat fitri ya. Tidak berakhir dengan berakhirnya musim ya, yaitu musim Ramadan ya gitu. Tapi berakhirnya kapan? Yaitu ajal ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Karena itu kata Bishr Al-Hafi, sungguh jelek suatu kaum yang mereka tidak mengenal Allah ya. Kecuali di bulan Ramadan saja ya. Jadi kenal Allah itu cuma di bulan Ramadan ya, gitu. Terus kata Ibnu Rajab, kebiasaan saum setelah Ramadan adalah tanda diterimanya bulan Ramadan. Artinya nanti kita lanjutkan dengan saum Syawal ya. Saum Syawal 6 hari. Nanti ada saum sunnah yang lain ya. Ada Senin Kamis kan, kalau kita dimudahkan tuh ya. Terus juga saum Daudnya pertengahan bulannya gitu ya. Gitu ya. Karena itu janganlah kita hanya beribadah satu sisi saja di bulan Ramadan ukul, ketika bergembira saja atau ketika ditimpa musibah kita beribadah ya. Karena kata Allah, "Minan nasi may ya'budullaha ala harf." Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah hanya satu sisi saja ya. Dengan di bulan Ramadan ukul ya, gitu. Teruskan padahal ya, tarawihnya teruskan ke tahajudnya ya. Kemudian sedekahnya, infak dan sebagainya ya. Dan kata Ka'ab bin Malik, barang siapa yang saum di bulan Ramadan dan berniat dalam dirinya bahwa jika telah berlalu Ramadan maka dia akan bermaksiat ya. Jadi nanti setelah Ramadan dia niatnya mau maksiat lagi gitu ya, gitu. Maka saumnya tertolak gitu ya, tidak diterima. Nah itu ya. Nah itu untuk hari ini ya. Saya rasa karena semakin dingin mungkin belum ada pertanyaan dulu ya. Jadi dicukupkan sampai sini saja. Insya Allah tadi tanggal berapa? Dicatat ya. Saya juga belum mencatat ya. Baru lihat kalender. Insya Allah di tanggal 10 ya. Tanggal 10 Mei kita belajar lagi seperti biasa di Madrasah Al-Muhajirin ya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Tentunya kurang lebihnya mohon maaf, selama ini juga saya ada kesalahan membaca lafaz atau kurang penyampaian atau kurang penampilan bagaimana stylish dan sebagainya lah gitu ya. Sama-sama saling memaafkan, saling mengoreksi lah gitu ya. Ya. Jangan berhati batu lah gitu ya. Jangan berkeras hati lah gitu. Kita saling memaafkan dan terus melapangkan hati ya. Untuk saling berbagi ya, saling berbagi ilmu ya. Dan juga saling berbagi faedah untuk tentunya menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga tentunya sepanjang ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang diantara disebut hamba-hambanya yang terbaik yang Allah abadikan di hamba-hambanya di langit Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.